Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjut ya ke jurnal, khususnya masih membahas mengenai jurnal khusus di siklus akuntansi dagang. Oh ya, tetap semangat ya, baik yang sudah melaksanakan PTS atau pekan ulangan, kemudian dan yang sedang melaksanakan atau yang belum melaksanakan, tetap semangat ya. Kita lanjut ya. Kita masuk, nanti kita ini adalah buku besar, posting ke buku besar. Masih ingat kan dengan buku besar yang sudah Ibu berikan di kelas 2? Ya, nah di sini ini adalah contoh buku besar yang Ibu sudah buatkan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, langkah pertama adalah yang kita butuhkan adalah data dari jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, contohnya yang Ibu berikan adalah jurnal-jurnal yang dibuatkan dalam jurnal khusus dari Haji Romli ya, per 31 Januari 2004. Kita lihat dulu, cek satu-satu. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini sudah ada masing-masing sudah ada tahu kan jurnalnya, bentuk jurnalnya ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat, referensi, dan ada piutang dagang dan penjualan. Baik itu piutang posisi debit dan penjualan posisi kredit. Di sini sudah memiliki masing-masing totalnya adalah Rp8.450.000. Kemudian jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ada posisinya tanggal, keterangan, referensi. Kemudian ada debit dan kredit. Ingat, yang waktu sudah Ibu koreksi posisi debit kreditnya tuh ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Di sini debit ada kas, ada potongan penjualan dengan totalnya masing-masing sudah tertera. Kemudian ada kredit, di mana di sini ada piutang dagang, penjualan, dan serba-serbi. Di sini totalnya juga sudah tertera. Kemudian ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian, kan ada dua bentuk jurnal ya. Ini ada yang panjangnya yang Ibu berikan. Nah, di sini ada tanggal, keterangan sama seperti yang lain dan syarat. Kemudian di posisi debitnya ada pembelian, perlengkapan toko, perlengkapan atau peralatan kantor. Di sini ada di bawahnya ya. Oke, kemudian ada kreditnya, ada serba-serbi, serba-serbinya kosong ya. Kemudian ada hutang dagang, totalnya ada di masing-masing di bawah ya. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Ada pengeluaran kasnya di sini, ada debit, ada kreditnya, yaitu ada totalnya masing-masing sudah ada di bawahnya, serba-serbi, potongan pembelian, dan kas. Oh ya, ingat, ada yang Ibu ingatkan satu, serba-serbi. Serba-serbi nanti yang kita ambil totalnya bukan yang ini. Ingat, bukan yang ini. Ingat, bukan yang ini ya. Nah, di sini yang kita ambil adalah per akunnya. Karena di sini di serba-serbi ini di dalamnya terdiri dari beberapa akun yang terbuka. Biaya sewa, ada perlengkapan beda-beda ya karena memiliki akun yang berbeda. Sedangkan kalau yang lain kenapa totalnya yang di bawah? Karena dia cuma satu akun. Utang. Di sini hanya pembelian, di sini hanya potongan pembelian. Sedangkan di serba-serbi banyak akun yang terbuka. Berarti harus membuka buku besar masing-masing akun tersebut. Jelas ya? Kemudian ada jurnal umum. Nah, di sini juga sama. Bukan total ke bawah ya, tapi di samping sesuai dengan posisinya. Posisi akun tersebut. Nah, di sini akun retur penjualan, piutang, hutang dagang, kemudian retur pembelian. Oke, kita langsung membahas ke buku besarnya. Langkah pertama. Masih ingat ya, buku besar di siklus akuntansi jasa. Oke, ada tabel T. 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Kita pakai 4 kolom ya. Oke, nanti kalau udah mahir silahkan mau tabel T juga mau ya. Silahkan, sesuai dengan kemudahan atau yang kalian bisa itu yang mana. Lebih paham mana. Oke, contoh kita ke 4 kolom dulu ya. Di sini adalah yang pertama, buku besar yang pertama itu adalah kas, pemasukan dan pengeluaran yang mengakibatkan kas berkurang. Pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah kas. Kita cari yang ada tulisannya kas. Kalau yang namanya dilihat dari jurnal yang teknik cepatnya, di sini ada tulisan kas 2 ya, jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kita cek. Di jurnal penjualan dulu, ada tulisan kas? Tidak. Di jurnal penerimaan kas? Ada. Oke, ada. Jurnal pembelian? Tidak ada tulisan kas ya. Jurnal pengeluaran kas? Ada tulisan kas. Nah, di jurnal umum? Cek. Tidak ada juga. Oke, berarti kita langsung masuk di sini. Pertama, tanggal. Tanggal yang kita buatkan adalah di akhir bulan. Nah, keterangan posting.
Ya, posting ya. Kemudian referensinya. Referensi ini kita ngambil datanya dari mana? Yang kita ambil adalah dari jurnal kas masuk atau penerimaan kas, kemudian dari jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas ya. Kemudian di sini debit dan kredit. Kita ambilnya dari jurnal kas masuk itu posisinya debit atau kredit. Kita lihat di jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuknya. Penerimaan kasnya posisinya di mana kas? Di debit. Berarti 159.182.000. Benar ya, di debit ya. Kemudian yang kedua jurnal kas keluar. Adanya di mana? Di kredit. Apakah benar? Kita lihat di kredit. Oke, posisinya di kredit sebesar 15.230.000 rupiah. Kelihatan ya? Oke. Kemudian untuk saldonya debit dan kredit. Posisinya debit atau kredit ya. Karena di sini adalah kas, saldo normalnya di debit, kita taruh dulu di debit. Kemudian ada pengaruhnya dengan jurnal kas keluar. Kas keluarnya ada posisi di kredit, berarti berkurang. Berarti 159.182.000 dikurang 15.230.000. Berarti saldo akhir kas adalah 143.952.000 rupiah. Kemudian lanjut, buku besar yang kedua adalah buku besar piutang. Kita lihat dulu seperti halnya kas. Tadi kita cari kas yang ada tulisan kas, yang mudahnya saja ya. Kemudian kita cari yang ada tulisannya piutang. Yang ada tulisannya piutang adalah di jurnal penjualan. Ada ya tulisan piutang. Jurnal penerimaan kas ada tulisan piutang. Jurnal pembelian tidak ada. Jurnal pengeluaran kas tidak ada. Jurnal umum ada tulisan piutang. Oke. Kemudian untuk yang pertama, piutang adalah saldo normalnya di debit. Yang pertama adalah dari jurnal penjualan. Ya, ini sama caranya ya. Referensinya jurnal penjualan tadi kan, di debitnya berapa? 8.450.000 rupiah. Kemudian taruh di debit. Nah, kita masukin lagi yang kedua. Dari jurnal kas masuk. Jurnal penerimaan kas masuk posisinya di mana? Di kredit. Posisinya adalah di kredit ya. Berarti berapa? 6.700.000 rupiah. Di kredit, taruh di kredit. Kemudian yang kedua di jurnal umum tadi ya. Posisinya di mana? Di kredit juga 200.000 rupiah. Kemudian langkah selanjutnya di saldonya. Di sini debit kita masukin ke debit. Kemudian di sini kredit, debit ketemu kredit berkurang. Berarti 8.450.000 rupiah dikurang 6.700.000 rupiah adalah 1.750.000 rupiah. Kemudian ada lagi di kredit, berarti berkurang lagi ya sayang ya. 1.750.000 rupiah dikurang 200.000 rupiah menjadi 1.550.000 rupiah. Berarti saldo akhirnya adalah piutang 1.550.000 rupiah. Nah, satu lagi kali ya. Satu lagi. Buku besar yang ketiga contohnya. Nanti biar paham. Oke, kita kasih warna hijau. Oke, nah di sini langkah yang harus dilakukan sama dengan kas dan juga piutang. Kita cari yang ada tulisannya penjualan. Kita lihat dulu ada penjualan nih di sini. Ada penjualan? Ada. Nih dia, ya. Penjualan kita lihat di sini warnanya hijau. Mana dia? Hijau. Mana? Kok biru lagi? Oh iya, udah terserah deh ya mau warna apa dah. Kita balikin lagi, hitam juga nggak apa-apa. Penjualan totalnya 8.450.000 rupiah. Kemudian di jurnal penerimaan kas adakah tulisan penjualan? Ada di sini. Oke, ada tulisannya ya. Ada tulisan penjualan. Kita kasih tandanya tadi apa nih? Biru tua deh. Nih ada totalnya 2.950.000 rupiah. Nggak kelihatan. Oke, kemudian kita lihat di sini. Di jurnal pembelian ada tulisan penjualan? Tidak. Jurnal pengeluaran kas ada tulisan penjualan? Tidak. Jurnal umum? Tidak juga. Ya, tidak ada juga ya. Berarti kita ngambilnya dari dua jurnal ya. Dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Biar sama yang di atas. Oke. Nah, kemudian jurnal kas masuk. Pertama dari jurnal penjualan dulu. Jurnal penjualan posisinya di mana? Penjualan kredit berarti 8.450.000 rupiah kita masukin di kredit ya. Kemudian
di jurnal kas masuk, jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Untuk penjualan posisinya di mana? Di kredit juga ya, Rp2.950.000. Berarti masuk sama-sama di kredit. Berarti saldonya adalah di kredit. Totalnya adalah Rp8.450.000 di kredit. Karena ini sama-sama di kredit, ketemu kredit berarti bertambah. Berarti Rp8.450.000 ditambah Rp2.950.000 menjadi Rp11.400.000. Nah, berarti totalnya untuk penjualan adalah saldo akhirnya Rp11.400.000. Ingat, penjualan saldo normalnya ada di kredit karena itu penerimaan untuk hasil penjualan atau perusahaan jasa namanya pendapatan ya. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan untuk mengenai posting ke buku besar, baik itu dari jurnal khusus, baik itu jurnal penjualan, penerimaan, pembelian, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Ingat, datanya harus lengkap ya. Mungkin itu saja, mohon maaf lahir batin dan mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian, mungkin ada kepleset-kepleset dikit, dan jika kurang paham tinggal hubungi Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap semangat belajar ya.